Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita awali kajian kita pada siang hari ini hari kedua dari 3 hari insya Allah, dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas rukun. Ya, tadi dibilang rukun itu damai gitu ya. Tapi maksudnya bukan damai ini. Rukun bukan tidak berantem, tapi rukun itu maksudnya adalah kerangka dasar. Jadi yang namanya pembagian waris itu setidaknya harus memenuhi 3 aspek ini, 3 rukun ini. Kalau salah satu rukunnya tidak ada, ya berarti namanya bukan bagi waris. Nah, rukunnya itu ada 3. Ini saya agak bingung nih, mau nunjuk ke sini atau ke situ ya, karena ini layarnya ada 2. Gimana Bu? Saya ke situ aja apa ke sini Bu? Ke situ dan ke sini Pak. Nah itu dia masalahnya, kalau punya 2 gandeng itu agak susah jadinya. Yang penting adil. Yang penting adil ya. Jadi rukun waris itu pertama ada pewaris. Maksudnya pewaris ini, nah ini yang mau saya luruskan nanti ya. Orang yang meninggal, dia punya harta, lalu hartanya mau dibagi. Pewaris itu maksudnya adalah pemberi harta waris, bukan penerima. Nah, yang kedua ada hartanya, dan yang ketiga kalau penerimanya itu namanya malah ahli waris. Jadi pewaris itu bukan yang menerima, tapi malah yang memberi. Ini sesuai dengan kaidah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita akan awali saja dulu dari rukun yang pertama ya, yaitu pewaris. Siapa sih yang disebut dengan pewaris? Pewaris itu kalau kita tadi lihat secara pengertian bahasa adalah orang yang wafat dan hartanya harus dibagi waris. Jadi berarti dia memang harus mati dulu dan minimal dia punya harta. Mati nggak punya harta ya bukan pewaris namanya. Atau punya harta tapi nggak mati, ya bukan pewaris. Apalagi tidak punya harta dan tidak mati, ya lebih bukan pewaris lagi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi syarat, apa sih syaratnya seorang yang bisa dijadikan sebagai pewaris? Itu harus ada nomor 1, itu dia muslim. Kemarin kan ada pertanyaan, kalau bapaknya yang meninggal itu bukan Islam gimana? Nah, itu kan saya bilang khilafiyah kemarin itu kan. Jadi syaratnya memang harus muslim. Yang kedua sudah wafat, dan yang ketiga ya itu punya harta. 3 itu aja sih. Jadi kalau nggak muslim nanti agak susah kita membagi-baginya. Yang kedua ya sudah wafat. Wafat ini syarat dari orang bisa dikatakan sebagai pemberi waris. Kalau dia masih hidup lalu dia kumpulkan anak-anaknya, cucu dan sebagainya, lalu dia bagi-bagi, ya bisa, tapi namanya kemarin itu hibah atau wasiat ya, tapi bukan waris. Dan dia punya harta. Oke, yang berikutnya lagi adalah tentang apa sih kewajiban seorang pewaris. Jadi orang yang mau jadi pewaris itu, kita ini semua bakalan akan jadi pewaris nih ya, memberikan kepada keluarga, anak, istri kita dan yang lain-lain. Itu kewajiban yang pertama adalah tentu saja belajar ilmu waris. Karena kita sebagai orang yang akan memberi harta itu, kita juga harus tahu juga bagaimana tata cara nanti pembagian harta itu, walaupun kitanya sudah mati. Tapi maksudnya bukan nanti untuk kita membagi-bagi, maksudnya agar kita nanti bisa mengajarkan para calon ahli waris kita. Nah itu tugas siapa? Ya, tugas yang mau ngasih harta lah gitu. Ya, jadi anak istri itu ku anfusakum wa ahlikum naro, kan begitu bunyi ayatnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah jadi ya menjaga itu salah satunya dengan cara memberikan ilmu, biar nanti mereka nggak berantem dengan harta waris kita. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan harta. Itu yang kemarin saya bilang mendeklar. Jadi ini harta punya ayah, ini harta punya ibu, ini harta bukan punya ayah, bukan punya ibu, ini kami cuma nyewa, kami cuma dipinjami dan seterusnya. Itu perlu dijelaskan ya. Paling tidak sebelum meninggal itu kumpulinlah anak-anak dan keluarga itu ya, pesan yang baik-baik, jaga sholat, jaga persaudaraan dan sebagainya. Sama satu lagi pesan, itu tanah yang di samping rumah kalau bisa kalian jangan pada jual. Kenapa Pak? Punya orang gitu ya. Nah itu harus dideklar, harus dikasih tahu. Sebab
Kalau nggak dikasih tahu Pak, nanti mereka pada berantem tuh gara-gara nggak jelas ini tanah siapa, punya bapaknya, punya ibunya, atau punya siapa, itu yang nggak jelas, ataukah masih punya rame-rame dan seterusnya. Nah, itu harus. Dan yang terakhir adalah menghindari terjadinya bom waktu. Ini murni 100% dari saya nih Pak, saran menghindari bom waktu. Apa sih maksudnya bom waktu itu? Jadi bom waktu itu kan gini Pak, dipasangnya sekarang tapi meledaknya nanti suatu ketika. Nah itu cuman kiasan aja. Jadi misalnya ada seorang ayah atau ibu memberi wasiat yang keliru, seperti yang kemarin sudah kita kasih contoh ya. Jadi dia kasih wasiat tapi keliru cara memberinya. Ternyata dia malah memberi wasiat kepada ahli waris sendiri. Nanti kalau saya meninggal, kamu anak pertama dapat segini, kamu anak kedua segini, tiga segini. Itu yang paling sering Pak terjadi permasalahan, yaitu apa? Ahli waris ini menggugat kepada ahli waris yang lain bahwa saya tuh dulu sudah diwasiatkan oleh bapak saya bahwa saya mau dikasih ini, gitu. Nah, terus sekarang kok saudara-saudaranya malah mau ngambil harta itu, padahal saya udah dikasih wasiatnya. Itu kalau nanya Pak, ya apa boleh buat, kita akan bilang la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat-wasiat kepada calon ahli waris sendiri, tapi suratnya sudah ada notarisnya Pak. Ya batal demi hukum, saya bilang. Kenapa? Karena tidak ada memberi wasiat kepada calon ahli waris sendiri. Nah itu kan yang salah siapa? Ya orang tuanya. Kenapa pakai bikin wasiat kepada calon ahli waris sendiri? Dari awal nggak ngerti hukum Islam. Lah itu dia wasiatnya keliru. Harusnya bukan wasiat. Kalau mau ya jangan wasiatkan. Apa? Hibahkan aja. Nah sekalian dinotariskan pada saat itu malah sah. Tapi kalau diwasiatkan malah keliru. Itu kan namanya bom waktu. Jadi perpecahan dalam keluarga itu ternyata yang bikin masalah dasarnya malah si yang memberi harta itu, yang ayah dan atau ibunya atau kakeknya yang hartanya mau kita bagi. Atau hibah tanpa saksi dan legalitas. Kemarin sudah saya ceritakan ya, anak yang paling akhir itu dihibahkan tapi nggak ada saksinya, nggak ada tertulisnya. Akhirnya kita mau bagi waris pada berantem karena ini sudah dihibahkan. Tadi kan nggak boleh diwasiatkan, hibahkan saja. Tapi menghibahkannya juga nggak sesuai. Artinya tidak mengajak semua, nggak minta persetujuan yang lain, dan tidak dibuatkan legalitas dan tidak ada saksi. Itu juga bom waktu lagi-lagi, hanya akan melahirkan perseteruan di tengah keluarganya. Nah yang ketiga, ini Pak, berhutang diam-diam. Saya belum cerita nih, tapi ini beneran Pak. Jadi saya nulis ini semua, ini maksudnya ini pengalaman-pengalaman langsung di tengah masyarakat. Masih paman saya juga meninggal, terus anak-anaknya ada banyak tuh, salah satunya waktu lagi jenazah mau disolatkan, terus dia kan biasa sambutan, terima kasih sudah datang menyolatkan bla bla bla, kalau seandainya almarhum punya hutang piutang dan sebagainya, mohon kiranya bisa menghubungi kami biar kami bayarkan, gitu. Ngomongnya gitu Pak, enak kan? Besoknya datang gitu yang nagih hutang 2 miliar, ternyata hutangnya itu. Kok bisa sebanyak itu? Ya bapaknya ini ternyata Betawi Pak, ya kerjaannya emang nggak jauh-jauh dari ngukur tanah gitu. Jadi ini satu daerah, developer lagi mau beli, nah dia datangi semua warga, dibayarin dulu DP-nya semua, nanti dia biasalah jadi broker gitu kan. Nah untuk nge-DP-in itu kan butuh dana, ya dia pinjam ke bank kemana 2 miliar. Belum selesai bisnisnya meninggal dunia. Terus anaknya dengan santainya ngomong, silahkan datang ke rumah kalau ada masalah utang gitu. Begitu diminta 2 miliar pada kaget. Ternyata bapak kita ini bukan meninggalkan warisan, malah meninggalkan hutang 2 miliar. Jadi rumahnya itu Pak yang dijadikan sebagai agunan, ya udah lewat, berarti kita tidak jadi bagi waris ya, pada masing-masing pada cari kontrakan sendiri-sendiri. Itu bom waktu juga. Makanya kalau ngutang jangan diam-diam, bilang-bilang. Itu bom waktu Pak, sering terjadi seperti itu. Alih-alih kita ngumpul bagi waris, yang ada lu nanggung segini, oh, pada kabur akhirnya. Itu kesian Pak ya. Atau harta yang samar-samar. Jadi dia punya harta ini boleh dibilang harta Spanyol, separuh nyolong gitu. Ya antara halal dengan tidak halalnya nggak jelas, masih sengketa. Tanah itu yang dia mau bagi waris ke anak istrinya itu ternyata masih sengketa sama pihak lain dan sebagainya. Ada banyak bendera nancep di situ, ada FPI, ada Betawi Tempuk, ada macam-macam gitu kan. Terus ini mau dibagi waris gitu, iya berantem ujung-ujungnya
ujungnya, ya kan? Ada pengacara A, pengacara B, pengacara C, masing-masing bawa preman-premannya. Itu samar-samar begitu nggak benar tuh ya. Nah, atau legalitasnya bermasalah. Memang sih punya dia, tapi nggak ada surat-suratnya, nggak ada legalitasnya. Nah, ini semuanya adalah harta-harta yang akan menjadi bom waktu pada nanti. Itu kalau bisa, mumpung kita belum jadi pewaris, ini diberesin dulu nih Pak nih. Jangan sampai kita mewariskan masalah kepada anak, istri, dan keturunan kita. Itu poinnya. Jadi ini sifatnya adalah antisipatif Pak. Ya, kalau yang udah terjadi gimana? Ya derita lo udah begitu. Saya cuma bisa bahasa begitu karena kalau udah terjadi ya susah gitu. Makanya mendingan dari sekarang segala sesuatunya kita atur dengan rapi. Kalau kita meninggal pun meninggalnya dengan tenang gitu, tidak meninggalkan ribut di tengah ahli waris kita. Baik, saya teruskan pada rukun yang kedua. Nah, ini ngomongin harta warisannya nih Pak. Jadi harta warisan itu ya ada ketentuannya, tidak semua harta bisa diwariskan. Ada syaratnya. Syarat yang pertama, nah ini Pak, paling penting, halal dan tidak sengketa. Halal dan tidak sengketa. Sebab kalau harta yang tidak halal itu tidak boleh dibagi waris, hukumnya haram. Kita tahu persis dia ini punya duitnya hasil nyolong, hasil nilep, hasil nimpe, hasil ngelapin duitnya orang dan seterusnya. Misalnya kita sebagai calon ahli waris gitu, dari awal kita udah bilang enggak deh, lu pada bagi aja situ, kita mau mundur, udah tahu nih harta nggak berkah gitu. Kalau udah nggak berkah tuh udah mendingan enggak gitu. Atau itu sengketa, iya sih bapak saya masih punya tanah di sana tapi lagi jadi sengketa gitu. Nah kalau udah sengketa itu udah susah Pak dari awal. Mendingan ya kita mundur aja dari awal, karena nanti kita akan hanya mewarisi apa ribut-ributnya. Ternyata keributan itu udah 3 generasi, dari generasi pertama, kedua, ketiga. Nah kita mau masuk generasi keempat masih lagi ribut juga. Nah itu udah nggak seru lah gitu ya. Atau nah ini Pak, yang kedua syaratnya harta itu harus sudah dimiliki selagi masih hidup. Ini yang kadang-kadang kita luput Pak. Sudah dimiliki. Jadi almarhum itu sudah memiliki harta itu ketika masih hidup. Bukan harta yang belum jadi miliknya atau bakalan jadi miliknya, itu belum. Tapi yang sudah jadi miliknya dan dia sudah memilikinya selama masih hidup. Nah ini contoh aplikasinya adalah misalnya uang santunan kematian. Itu dibagi waris nggak? Itu harta warisan bukan? Kenapa? Sudah meninggal duluan. Nah, baru ada uang ngasih duit santunan Pak kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal sudah ngasih santunan, tersinggung dia. Enak aja orang saya masih hidup udah dikasih santunan, gitu ya. Nah jadi uang santunan itu bukan harta yang bisa dibagi waris. Terus jadi punya siapa? Ahli waris ya. Tergantung istrinya lah. Yang meninggal. Ya pokoknya itu milik sekeluarga itu kan. Baginya tidak pakai ketentuan waris. Tergantunglah rapat mereka gimana, buat beli konsumsi, buat beli apa-apa segala macam. Yang jelas tidak harus 2:1 dan sebagainya, karena itu bukan harta waris, gitu ya. Yang kedua contoh lain adalah uang pensiunan kematian. Jadi waktu masih aktif kerja dia nggak dapat uang pensiun kematian itu. Istrinya ya biasanya yang menerima uang pensiun kematian kan. Tapi begitu dia meninggal barulah kemudian diurus, lalu istrinya dapat uang santunan kematian itu, pensiun kematian, tiap bulan dapat sekian. Kalau nggak salah PNS masih begitu ya, nggak tahu kalau kita kayak swasta gini dapat nggak? Enggak ya, udahlah putus gitu aja ya. PNS masalah jandanya tetap dapat gaji dari almarhum suaminya yang meninggal dunia. Nah itu uang itu punya siapa? Punya almarhum atau punya istrinya? Punya istrinya. Sebagaimana tertulis istrinya siapa? Bahkan bisa jadi kan PNS itu punya istri 2, yang satu sah, yang satu tidak sah gitu. Maksudnya secara legalnya gitu kan. Maka yang berhak menerima kan yang sah saja. Yang tidak sah itu ya secara legal dia tidak sah, maka dia dianggap bukan istrinya oleh sistem kependudukan kita gitu ya. Kemudian contoh yang lain adalah asuransi kematian. Tabrakan dapat santunan. Uang santunan kematian itu baru bisa diberikan kalau orangnya udah mati. Nah kalau orangnya nggak mati masih hidup, ya berarti nggak ada uang santunan menjelang kematian, itu kan nggak ada, ya kan? Ada nggak asuransi menjelang kematian? Jadi kalau kita sudah mau hampir mati dikasih duit, nggak ada kan Pak? Mati dulu surat kematiannya baru duitnya datang. Nah duitnya datang itu nggak mungkin lah jadi milik almarhum, karena orang mati itu sudah tidak punya hak untuk memiliki. Nah padahal syaratnya adalah memilikinya selagi masih hidup, gitu ya.
Baik, berikutnya lagi adalah tidak tercampur. Maksudnya tercampur ya tadi kita udah sering ngomongin tuh, laki, perempuan, suami istri, hartanya campur-campur. Itu yang dibagi waris hanya hartanya yang mati aja. Hartanya si istri yang masih hidup, dia itu nggak boleh dibagi waris. Orang punya istrinya dan istrinya masih nafas, masih seger, kenapa jadi tiba-tiba hartanya ikut dibagi? Jadi dipecah dulu. Nama mecahnya ini kalau pakai sistem barat, ya istilahnya gono gini Pak ya, pecah dua, 50-50. Ya kalau kedua belah pihak ikhlas sih oke. Masalahnya sekarang gini Pak, itu istri memang orang kaya. Boleh dibilang suami itu pendatang, ya. Dia datang ke situ sebagai pendatang, memang jadi menantu dari Pak Haji yang kebunnya lebar, sawahnya banyak, ya kan, kontrakannya banyak, dapat anak perawannya Pak Haji, gitu. Nah, ya jadi yang dapat warisan dari Pak Haji itu adalah istrinya, yang punya tanah semua dan sebagainya itu istrinya. Suaminya itu orang Jawa, datang ke situ ngontrak, modalnya dengkul doang, gitu loh, ya kan. Ketika dia meninggal gitu si suami itu, maka yang dibagi waris hartanya istri apa hartanya suami? Ya hartanya suami. Modalnya dia apa? Dengkul, gitu kan? Apalagi gitu kan? Ya yang dia punya aja. Hasil dari pernikahan mereka berdua itu tidak otomatis menjadikan harta istrinya menjadi tiba-tiba menjadi milik suami dan lalu dibagi waris. Itu nggak bisa, gitu. Ya berarti harta suaminya. Makanya itu penting ada penetapan seperti yang sudah kita sebutkan kemarin. Jadi bisa jadi suami istri atau bisa juga partner bisnis Pak. Jadi kan namanya kita memiliki satu katakanlah usaha, akhirnya kita punya katakanlah aset-aset, punya mobil, punya macam-macam lah gitu. Itu kan kerjasama dengan sesama pemilik modal, dengan komisaris dan sebagainya. Itu harus diketahui dulu berapa haknya kita di dalam usaha itu. Hanya itulah yang kemudian bisa dibagi waris dan bukan milik yang masih hidup. Berikutnya lagi adalah, nah barulah kemudian dikeluarkan hal-hal yang memang harus dikeluarkan, misalnya kayak biaya penyelenggaraan jenazah gitu ya, kemudian apalagi hutang, kemudian wasiat, itu udah pastilah. Semoga sih beliau ketika yang meninggal tuh nggak minta macam-macam. Kadang-kadang ada juga yang kalau bisa sih di San Diego Hills gitu, habis Pak duitnya buat biaya ke sana kan, itu bisa 900 juta, 1 miliar kuburan di sana gitu. Boro-boro kita dapat barisan, yang ada kita nombokin wasiatnya kagak bener nih almarhum nih, begitu ya. Nah, jadi ya apa namanya, biaya penyelenggaraan jenazah tuh tetap harus dianggarkan. Kalau yang wajar ya sekitar 500.000 buat kain kafan, kapas, bla 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 dengan bumbu-bumbunya gitu ya. Istilahnya bumbu Pak, saya juga baru tahu itu ternyata. Soalnya saya tahu gitu karena kemarin baru pelatihan memandikan jenazah, belinya itu di Taman Menteng Pulau itu, di Jalan Jembatan Merah itu kan banyak tuh yang jual. Nah, ini Pak nih, udah lengkap nih dengan kainnya, dengan tikernya, dengan apa dan sebagainya. Harganya berapa? Kalau laki 500, kalau perempuan 700. Kenapa mahalan perempuan? Ya karena kainnya lebih banyak gitu. Jadi paling enggak itu baru buat kain kafan dan sejenisnya, belum nanti buat sewa kuburannya. Kan nyewa kuburan tuh Pak. Kalau nggak dibayar tiap tahun hilang, besoknya udah ganti nisan orang. Kenapa tiba-tiba berubah? Ini bapak gue di sini kemana hilangnya? Ditancepin nisan orang lain lagi Pak. Bisa jadi begitu kan? Nah itu semua biaya-biaya itu memang yang nanggung siapa? Bukan ahli waris, yang nanggung adalah almarhum. Nah almarhum itu, atau misalnya karena dia belum meninggal waktu itu sakit, jadi semua biaya pengobatan, rumah sakit dan sebagainya ditanggung dari uangnya almarhum. Itu aslinya Pak. Tapi kalau misalnya ada salah satu anaknya bilang pokoknya semua urusan kematian saya yang tanggung, ya udah nggak apa-apa. Berarti nggak usah dipotong dari situ. Tapi kalau nggak ada yang mau dan sebagainya, ya sebelum dibagi waris potong dulu buat semua biaya jenazah ini, atau bayar hutangnya almarhum, atau memberikan wasiat yang maksimal adalah sepertiga itu. Baik, itu ngomongin harta. Sekarang kita ngomongin yang ketiga, ahli waris ya. Syarat untuk bisa menerima ahli waris itu yang pertama adalah terdaftar sebagai ahli waris. Nah, terdaftar itu di mana Pak daftarnya? Ya nggak ada pendaftarannya. Di sini nih, mohon maaf ya. Nah, ini saya bikin apa namanya tabel struktur keluarga. Ada 22 pihak. 22 pihak. Bapak bisa lihat itu ada nomor-nomor di atasnya, nomor punggung. Dari nomor 1 sampai nomor 22. Di atasnya Pak, bunder ya.
Nah, di tengah-tengah itu ada tulisan al-muwarris gitu ya. Terus di bawahnya itu ada 1 anak laki, anak perempuan, dan seterusnya sampai 22. Saya bikin nggak urut karena itu memang sengaja disesuaikan dengan struktur dalam keluarga. Minimal ahli waris itu harus ada di situ dulu. Kalau dia tidak ada di situ, ya sudah, nggak usah ngomong pembagian waris. Anda bukan ahli waris, ya. Contohnya nanti akan kita bahas ya. Tapi yang penting ada di dalam situ dulu. Yang kedua, hidup saat pewaris wafat, ya kan? Kemarin sudah kita bahas sedikit. Jadi ya, ketika saat itu si penerima waris atau ahli waris harus masih hidup. Walaupun setelah itu dia ikut meninggal juga, mungkin bedanya 5 menit. Salah, yang pasti dia masih hidup saat itu. Tapi kalau dia udah meninggal duluan, ya berarti dia tidak, walaupun namanya ada di situ, dalam struktur ada saya, cuman saya mati duluan Pak, itu bapak saya baru belakangan, ya nggak bisa terima warisan dari bapak, kebalik. Ya. Berikutnya lagi, tidak gugur haknya. Nah, walaupun dia masih hidup dan ada di situ, tapi kalau dia berstatus orang yang keguguran hak, maka dia tidak bisa terima warisan. Apa tuh yang menggugurkan? Yang pertama, beda agama, anaknya kafir ternyata. Ya, seorang ayah duitnya banyak, warisannya banyak, punya anak 2, gitu kan? Laki-laki dua-duanya, yang satu Islam, yang satu kafir, gitu ya. Itu yang Islam langsung senyum-senyum, Pak. Cakep lah kalau jadi orang kafir, gitu kan? Kenapa? Nggak akan terima dia, gitu. Salah sendiri, kenapa murtad, gitu kan? Kalau mau, jangan murtad dulu, terima warisan dulu, barulah kalau mau murtad habis itu, gitu. Ya, itu tekniknya, ya, Pak. Bocoran. Nah, yang kedua, membunuh. Jadi dia nungguin bapaknya ini biar mati, nggak mati-mati. Udah tua bapaknya, 90 tahun ditungguin, nggak mati-mati juga. Akhirnya bapaknya diajak piknik ke Monas, Pak, dijorokin dari atas, kan mati tuh, ya kan? Nah itu dia yang jorokin itu udah nggak bisa terima warisan, walaupun dia ada di situ dan masih hidup dan sebagainya, tapi kan gugur haknya karena dia membunuh. Nah yang ketiga adalah kalau si ahli waris itu adalah seorang budak, kita nggak usah bicarakan lah, karena pertama budak itu nggak ada di zaman sekarang. Yang kedua, ya kalaupun budak itu terima warisan, ya dia tetap tidak akan punya hak untuk memiliki harta itu, karena yang langsung memilikinya adalah tuannya. Jadi ya percuma budak itu terima warisan. Ustaz, membunuh itu ke waris aja apa membunuh ke yang lain? Enggak, membunuh calon pewarisnya. Pewaris saja ya? Ya kan tadi saya cerita, bapaknya ditungguin nggak mati-mati gitu. Kalau yang dibunuh orang lain mah nggak masalah. Jadi membunuh orang yang akan memberi dia warisan, gitu loh. Baik, berikutnya lagi adalah tidak terhijab. Nah, ngomongin hijab. Kalau misalkan ada kan dengan orang tua, anaknya nih makan nih, terus saya bilang, kamu bukan anak saya lagi. Nah itu masuk sini ya? Enggak lah, orang dia nggak kafir, nggak membunuh, bukan budak, ya kan? Jadi kalau yang namanya warisan beda sama hibah ya. Kalau hibah, nih contohnya nih, ibu saya kumpulin anaknya ada 4 orang. Terus yang laki dan yang perempuan itu dibeda-bedain. Yang perempuan, kamu saya kasih rumah nih, kontrakan. Kamu juga nih kuncinya nih, suratnya dan sebagainya. Sudah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, ntar dulu, wassalam aja. Anak 2 udah dapat, nih kita yang laki 2 belum dapat, gimana? Ibu saya langsung bilang, kamu tahu nggak rumah kontrakan itu punya siapa? Ya punya mama. Masalah buat kamu? Ya enggak sih. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang namanya hibah kan begitu. Tapi kalau waris nggak bisa. Bu kagak demen banget nih anak, udah bandel, mana usur-usurannya ada 2, pokoknya lu nggak kasih warisan gitu kan misalnya. Abis ngomong gitu dia mati, jebret gitu kan. Dapat nggak tuh anak? Dapat. Nggak ada urusan suka nggak suka, itu nggak ada pengaruh. Ya kecuali ngebunuh, ya kan? Matinya kenapa? Oh dibunuh, berarti nggak dapat gitu kan? Enggak, saya kagak ngebunuh, orang saya cuma selangket doang, dia jatuh. Nah itu juga membunuh juga kan gitu. Tapi masalah kesel, nggak suka dan sebagainya, nggak diakuin anak, pokoknya Kiswinar itu bukan anak saya misalnya gitu kan. Super sekali misalnya gitu ya. Nah, ya terserah gitu kan. Yang penting gini, itu waktu nikah dulu nikahnya sah apa enggak? Satu ya kan. Terus dites. Ya kalau zaman dulu ada tes namanya qiyafah. Kalau zaman sekarang ya DNA lah gitu kan. Kalau memang nikahnya sah dan itu memang anak kandungnya, walaupun dia tidak mengakuinya gitu ya, ya tetap dapat warisan.
Tapi kalau sudah mati, ya kan? Nah kalau yang punya harta belum mati, yang nggak bisa terima warisan juga. Belum tentu loh bapaknya yang mati duluan. Bisa jadi anaknya duluan yang mati kan? Malah kebalik, hartanya anaknya buat bapaknya. Yang untuk apa hidup saat pewaris wafat, kalau misalkan taruhlah misalnya orang tua kita meninggal gitu 10 tahun yang lalu, kemudian tidak secepatnya dibagikan warisan, kemudian seiring waktu saudara kita meninggal juga, Para ahli warisnya malah pada mati, ya kan? ya, apakah itu apa Tetap menerima. Tetap menerima. Nah, cuman bagaimana kok menerima tapi udah mati, gitu kan? Ya berarti bikin file baru lagi bagian waris untuk si almarhum yang sudah mati itu, nanti kan dia punya anak, punya istri lagi, gitu kan? Terus begitu. Jadi pembagian waris itu semua dihitung berdasarkan setiap ada yang mati, ada penghitungan tersendiri. Mati hitung lagi, mati hitung lagi. Jadi tidak ada istilah kematian itu berjenjang gitu. Jadi kakeknya mati, terus bapaknya, terus cucunya, terus apa, terus baru kita mau bagi waris. Sekarang gitu ya, itu cara ngitungnya dibalik lagi dari mula. Ceritanya masih awal mula nih, baru kakeknya meninggal dulu. Itu waktu itu yang hidup siapa aja dihitung, dibagi, walaupun orangnya udah mati semua tuh kan, generasi pertama misalnya, tapi tetap dibagi. Setelah itu masing-masing kita bikin lagi kasus sendiri-sendiri. Jadi anak pertama tuh meninggal, dia waktu dia anak pertama tuh meninggal, yang jadi ahli warisnya siapa? Ada istrinya, walaupun tapi udah meninggal. Sekarang meninggalnya atau waktu itu meninggalnya? Sekarang Pak, baru kemarin meninggalnya. Tapi pada waktu itu kan enggak kan? Enggak. Nah ya berarti ngitungnya pada saat itu. Itu istilahnya pembagian waris itu harus dikembalikan ke zamannya pada waktu itu. Nah, bukan dihitung berdasarkan sekarangnya. Kalau sekarangnya Pak, semua ahli warisnya malah udah pada mati semua. Udah ahli waris yang level 2, level 3-nya gitu. Itu nggak bisa langsung kemudian dihitung secara direct, loncat, itu nggak bisa. Baik. Ibu nggak ada yang nanya ya? Oke, saya terusin. Semuanya kalau ada orang tua yang punya pandangan dia akan membagi waris itu sama rata laki-laki dan perempuan, dan itu sebenarnya menyalahi gitu ya. Nah terus tapi dia sedikit bukan mahal ya, tapi dengan jalur hibah. Jadi dia hibahkan sebelum dia meninggal, itu dibagi rata kalau semua anaknya dan semua hartanya. Jadi nanti begitu dia meninggal udah tidak ada harta waris lagi. Apakah boleh seperti itu? Kalau secara hukum syariahnya ya kan dia hibah itu pada dasarnya boleh kan, dan terserah dia kan. Seperti ibu saya tadi yang punya rumah ini siapa, masalah buat kamu ya, kita udah diam semua gitu loh. Jadi boleh pada dasarnya, bisa gitu ya. Kalau pakai hukum undang-undang negara saya nggak tahu, tapi kalau pakai hukum syariahnya pada dasarnya boleh-boleh saja. Itu Pak, masjid ketiga terbesar di dunia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah, tahu nggak masjid apa terbesar ketiga di dunia? Terbesar ketiga di dunia. Taj Mahal bukan masjid, Pak, kuburan. Al-Aqsa bukan, Al-Aqsa kecil. Yang ketiga, bukan di Maroko, adanya di ibu kota Saudi Arabia, di Riyadh, namanya Masjid Ar-Rajhi. Nah, tahu Bank Ar-Rajhi? Nah, itu yang punya bank itu yang punya masjid itu. Dia itu orang terkaya di dunia Arab, masuk dalam majalah Forbes itu. Nah, ketika dia masih hidup, dia sudah hibahkan semua hartanya, baik kepada anak-anaknya dan juga kepada proyek-proyek kemanusiaan, proyek dakwah dan sebagainya, termasuk dia bikin masjid itu. Duitnya habis, ludes, dan nggak punya apa-apa. Bahkan rumahnya pun dijual. Dan dia tidurnya ngemper di masjid itu. Gitu. Itu boleh-boleh saja. Kalau pada mau silahkan. Dulu Abu Bakar juga gitu kan. Dia wakafkan semua hartanya sampai 100% hartanya diwakafkan itu. Dan Umar, waduh, ngiri banget melihat Abu Bakar bisa mewakafkan 100% hartanya. Dia pengen begitu, bininya nyap-nyap, enak aja bagi-bagi, kita mana? Akhirnya maksimal Umar hanya bisa ngasih 50% saja gitu. Jadi pada dasarnya boleh. Baik ya, kita teruskan. Sekarang kita ngomongin para ahli warisnya. Ini jadi gambar yang antum pegang ini ya. Ini kalau membacanya begini langsung ribet nih, harus dijelasin. Nah, sekarang saya mau jelasin urut-urutannya. Pertama, kita bagi dua dulu. Ahli waris yang 22 pihak itu ada internal, ada eksternal. Internal atau eksternal tuh maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau internal tuh ringnya tuh ring satu. Ring satu tuh berarti antara si ahli waris dengan si pewaris tuh tidak ada orang lain, direct dia.
direct. Sedangkan yang eksternal yang ada di ring 2. Ring 2 itu berarti dia antara dia si ahli waris dengan si pewaris tuh ada orang. Ya, misalnya cucu, itu dia ring 2 tuh. Karena yang meninggal kakek saya dan saya adalah cucu. Apakah saya ahli waris? Iya. Tapi saya kedudukannya pada ring 2. Di atas saya masih ada bapak saya dulu, baru kakek saya, kan gitu. Nanti anak saya dengan kakek saya itu kan berarti ring 3, 4, 5 dan seterusnya gitu kan ya. Nah, kita membagi berdasarkan ring itu. Nah, bedanya apa? Kalau ring itu ya pasti dapat warisan. Nah, jadi kalau anak dapat warisan enggak ya? Udah pasti dapat. Udah pasti, nggak mungkin enggak. Dengan syarat ya dia tidak kafir, tidak membunuh, tidak apalagi itu namanya agamanya Islam gitu ya. Pasti dapat warisan, tidak pernah terhijab karena dia langsung tidak ada hijab tuh maksudnya ada penghalang antara dia dengan si pewarisnya, dan yang pasti jumlahnya hanya ada 6 saja. Sedangkan yang eksternal itu ring 2, 3, 4 dan seterusnya kebalikannya, tidak pasti dapat, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kemudian mungkin terhijab tuh berarti kayak gini Pak, yang mati kakek saya ini terhijab sama bapak saya itu menjadi hijabnya saya dengan kakek. Hijab kan tabir, nah itu menutupi. Jadi saya nggak dapat warisan dari kakek saya, walaupun saya ada di sini, ada itu nomor 19 tuh saya cucu. Nah, tapi terhalang dulu oleh bapak saya. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu kalau ahli waris yang eksternal tuh kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, tergantung konteksnya pada saat itu. Dan jumlahnya adalah sisanya, yaitu 16 pihak. Saya menyebut dengan istilah pihak karena begini Pak. Kalau saya bilang 22 orang, ya 22 orang, itu kalau kita sebut anak laki-laki, jumlahnya bisa jadi ada 2, 3, 5, 6, 7, bisa 10. Jadi kita nggak bilang 10 orang, kita bilang satu pihak sebagai pihak anak laki-laki. Nah nanti bagiannya mereka ya karena ada 10, bagiannya anak laki-laki di-share kepada 10 orang. Nah kalau anak laki-lakinya cuma 1, ya pihak anak laki-laki yang nggak usah di-share lagi karena dia cuma 1 orang. Begitu seterusnya nanti. Ya. Itu yang ring 1 itu kan tidak pernah terhijab, itu contohnya gimana maksudnya? Anak. Bapak saya meninggal, saya kan anak laki-laki. Saya tidak pernah terhijab, tidak ada orang yang menghalangi saya dengan bapak saya. Itu maksudnya langsung begitu, Ya, tidak terhijab. kenapa harus ditulis itu kan? Memang tidak mungkin terhijab gitu kan? Iya. Ya yang saya bingung kenapa ditulis gitu maksudnya. Untuk membedakan di sini, dia kan lawannya mungkin terhijab gitu ya. Oke. Ya. Sekarang kita mulai dari yang ring 1, yang ahli waris internal. Kita akan bicara waris ini selalu mulai dari orang yang meninggal dulu, Pak. Ya, yaitu tengah-tengah ini ada tulisan ALM, ya, almarhum gitu istilahnya. Jadi selalu mulai dari yang mati siapa? Karena pernah juga Pak, ada orang ibu-ibu lah ya, dia ribut sama keluarganya tentang warisan, lalu dia cerita panjang lebar 2 jam sambil menghabiskan tisu 1 kotak gitu. Saya ngikutin aja dulu gitu kan, sambil mikir. Terakhir saya tanya gini, Bu, mohon maaf saya potong sebentar, yang meninggal siapa Bu? Nggak ada yang meninggal Pak Ustadz, belum ada katanya. Nah ini ngapain dari tadi cerita panjang lebar, nggak ada yang meninggal, udah pada berantem Pak gitu ya. Nah waris itu nggak ngomongin sebelum meninggal, begitu ada yang meninggal dan dia punya harta, nah ini dia orangnya. Baru kita ngomongin yang meninggal itu punya anak laki-laki apa enggak? Nih Pak di sini. Anak laki-laki, ya kan? Kemudian punya anak perempuan apa enggak? Kalau ada, ya berarti pasti dia jadi ahli waris. Anak perempuan juga pasti jadi ahli waris. Kenapa dibedakan? Karena jatahnya beda Pak, ntar. Anak laki dengan anak perempuan, kan gitu ya. Kemudian yang udah pasti dapat juga siapa? Pasangan hidupnya yang pada saat itu masih sah menjadi suami atau jadi istrinya. Nah ini ya. Kalau sudah mantan istri, sudah mantan suami, ya sudah lepas gitu. Udah bukan ahli waris gitu ya. Dan almarhum bisa jadi ketika meninggal ternyata ayahnya atau ibunya masih ada. Maka ayah dan ibu
asli ya, kandung syar'i gitu loh, itu dapat warisan dari almarhum yang meninggal dunia. Inilah yang kita bilang sebagai ahli waris internal, dan biasanya nggak akan jauh-jauh bagian waris yang terjadi di tengah masyarakat kita ya cuma sini aja. Apalagi ada anak laki-laki, itu akan menghijab banyak orang di sekelilingnya nanti gitu. Saya terusin dulu ya. Nih contoh nih, ada almarhum punya istri satu ya. Kemudian mereka punya anak ya, menikah punya anak. Kemudian punya anak lagi. Jadi ada anak pertama, kedua, ketiga. Terus ternyata cerai nih, atau meninggal lah gini istrinya. Ya, istrinya meninggal. Nah, setelah itu kemudian si almarhum, waktu itu belum almarhum ya, belum meninggal gitu maksudnya. Setelah dia cerai dengan istri pertama atau istri pertamanya meninggal, kemudian dia nikah lagi dengan seorang perempuan juga yang sudah punya anak. Sudah punya anak, janda. Tiri maksudnya. Ya, berarti kan almarhum dengan anak ini kan anak tiri kan. Nah, kita lihat anak 1, 2, dan 3 ini adalah ahli warisnya almarhum, sedangkan ini bukan ahli warisnya. Kenapa? Apa namanya, Bonus. bawaan. Iya, walaupun manggilnya anak, manggilnya papa dan sebagainya, tapi itu panggilan. Tapi secara hukum syariah itu bukan anaknya dia, maka walaupun anak tidak dapat warisan. Anak tiri itu tidak menerima waris. Tapi sayang banget sejak kecil, iya terserah, tapi nggak dapat waris gitu aja. Kalau wasiat bisa, kalau hibah bisa. Nah, makanya kita nggak bisa lepas ngomongin waris itu dengan wasiat dan hibah. Kalau secara waris tidak bisa, karena bukan ahli waris, gitu ya Pak ya. Nah, tetapi kalau almarhum menikah dengan si janda ini lalu melahirkan anak, nah ini ahli waris nih Pak, ya kan? Nah, karena memang bibitnya dari sini. Kalau ini kan bibitnya dari bapaknya sana itu, bibit orang lain, gitu. Ini kita ngomongin anak nih Pak ya. Jadi anak tiri bukan anak waris, tapi semua itu adalah saya punya istri 3. Dari masing-masing istri saya berojol 12, 12, 12. Jadi 36 misalnya gitu. Itu ke 36-nya itu anak saya semua. Walaupun dengan istri pertama saya cerai, istri kedua meninggal, istri ketiga minggat gitu misalnya. Macam-macam lah gitu. Terserah lah begitu ya kan. Nah, nasib gitu ya. Tapi semua itu adalah anak saya. Walaupun ibunya sudah jadi istri orang, kemudian dia cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi dan sebagainya, terakhir balik lagi ke saya gitu ya. Tetap aja anak itu anak saya gitu. Nah, jadi inilah ahli waris eksternal. Saya kecilin ya, Bapak Ibu sekalian di sini nih, saya kecilin yang tadi ahli waris eksternal, internal. Ini saya kecilin. Nah, untuk ngomong eksternalnya siapa aja? Baik. Jadi untuk eksternalnya adalah berikutnya lagi naik ke atas Pak, yaitu ayahnya ayah. Berarti siapa itu? Kakek dari pihak ayahnya almarhum. Nah ini Pak, ini almarhum di sini ya. Ini ayah, ini kakek. Kalau almarhum meninggal, ayahnya masih hidup, dapat dia. Tapi kalau ayahnya sudah mati, udah nggak ada, waktu almarhum meninggal, naik dia ke atas. Gitu, warisannya naik ke atas. Atau juga ada lagi ibunya ayah, itu agak jauh ya, jadi nenek gitu ya. Kemudian siapa lagi? Almarhum tuh punya saudara laki-laki yang seayah dan seibu, dan juga punya saudari perempuan yang seayah seibu. Itu ahli waris gitu. Dia di ring 2. Nanti yang menghijab dia adalah anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, ini akan menghijab saudara-saudarinya almarhum gitu. Terus masih juga ahli waris, yaitu almarhum itu punya saudara laki-laki tapi cuma seayah tidak seibu, dan punya saudari perempuan seayah saja tidak seibu. Itu termasuk ahli waris juga, tapi posisinya di ring 2 Pak, ring 2. Nanti kalau ada anak di sini atau ada ayah, mereka pada nggak dapat. Nanti kita ngomongin hijab sebentar lagi. Saya terusin aja ya, itu kan baru 12 nomor punggungnya. Nah, saudara laki-laki seayah seibu itu kalau punya anak laki-laki, itu dia ahli waris nih. Berarti kalau kesini kan keponakan jatuhnya ya kan, gitu. Termasuk juga yang satu lagi nih, ini saudaranya ayah yang laki-laki ya, punya anak laki-laki, itu juga ahli waris. Tapi kalau dari saudari
dan saudari itu tidak ada ahli waris ke bawahnya. Begitu juga dari saudara laki-laki ini ya, yang dapat warisan hanya yang laki-laki, yang perempuan enggak. Keponakan itu kalau perempuan enggak. Detail. Nah, naik lagi ke atas Pak, ayah ya itu punya saudara sekandung, paman kan berarti, dimana dia dengan ayah itu saudaranya adalah saudara seayah seibu, itu ahli waris. Tapi juga kakek itu mungkin punya istri lagi dan punya anak laki-laki, jadi paman. Kepada almarhum itu adalah pamannya ini dia seayah saja tapi tidak seibu, itu ahli waris. Nah, pamannya almarhum ini kalau punya anak laki-laki, kita juga ahli waris. Saya harus laki-laki. Dah, itu ke sono-sono tuh, banyak tuh ya. Udah sampai nomor berapa tuh? 18. Nah, sekarang kita pindah ke kiri lagi ya, ke kiri ke bawah. Almarhum itu kalau punya anak laki-laki dan anak laki-lakinya punya lagi cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki itu adalah. Kemudian almarhum itu kalau punya anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki itu juga ahli waris. Tapi kalau almarhum ini punya anak perempuan, itu ke bawahnya sudah nggak ada lagi. Jadi cucu lewat jalur anak perempuan tidak ada, bukan ahli waris. Jadi nggak terima harta warisan, nggak terima. Wasiat bisa. Hibah bisa. Gitu. Oke, masih ada lagi, itu kan baru 19 dan 20, padahal totalnya 22. Masih ada. Almarhum punya ibu itu punya ibu lagi. Ibunya ibu, nenek. Nah, kemudian ibunya almarhum ini kemudian masih juga punya saudara atau saudari, ya, punya anak, ya. Jadi dengan almarhum ini adalah saudara atau saudarinya almarhum dari pihak ibu, tidak seayah tapi hanya seibu. Itu yang nomor 22, nomor buncit. Nah, segitu diapalin lah kira-kira hafal. Saya nggak hafal juga Pak, tapi menjelaskan ini Pak sebenarnya ini sama aja dengan yang itu ini. Jadi Bapak bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 22 itu semua adalah ahli waris. Ada 22 pihak dan masing-masingnya itu bisa terisi dari beberapa orang. Contoh nih Pak, yang kan suami, istrinya bisa saja nggak cuma satu kan, istri itu bisa ada 2, 3, 4, ya pokoknya slotnya ada 4 di situ. Kalau terisi satu ya berarti nanti harta yang 1/8 itu hanya buat sendirian. Tapi kalau istrinya ada 4, misalnya harta yang 1/8 itu ya dibagi 4, 1/32. Gitu. Baik, sekarang kita bicara tentang siapa yang bukan ahli waris. Kalau ini kan ngomongin yang ahli waris, biar lebih tegas lagi saya ngambil dari balikannya. Siapa yang bukan ahli waris? Biar lebih jelas ya. Yang bukan ahli waris itu adalah yang dari pihak keluarga. Nanti ada yang bukan dari pihak keluarga. Yang dari pihak keluarga misalnya cucu dari anak perempuan. Cucu tapi dari jalur anak perempuan, itu bukan ahli waris. Ya. Kemudian paman bibi dari jalur ibu. Ini ngomongin kalau bilang pamannya siapa? Pamannya almarhum. Center of interestnya, point of view-nya itu adalah almarhum. Jangan disorientasi nih ya. Jadi kalau dibilang anak, ayah, ibu apa, itu maksudnya anaknya almarhum, ibunya almarhum, bapaknya almarhum, bukan bapak saya. Gitu. Karena banyak orang nanya itu kacau. Kakek saya meninggal, lalu bapaknya dapat warisan nggak? Saya tanya, bapaknya siapa? Bapaknya saya. Ntar, yang meninggal siapa? Kakek saya. Terus yang ditanya dapat warisan apa enggak? Bapak kan? Bapaknya siapa? Bapaknya saya. Berarti anak dong? Enggak, bapaknya saya. Iya, dengan almarhum tuh anak kan? Iya sih anak. Nah, bilangnya anak, jangan bapaknya. Bapak itu bapaknya sampean gitu loh. Ini suka ribet ini Pak nih, ya kan? Makanya senternya itu harus almarhumnya dulu gitu. Jangan bilang itu paman saya. Ya udah nggak usah nyebut siapa-siapa. Nih, ya. Harus lihat di sini, lihat nih yang ini nih, al-muwarris, pewaris. Nah, sebut yang Anda tanya itu di mana posisinya? Dia cari kan, kayaknya ini salah cetak dong, kurang salah cetak, enak aja, emang nggak masuk di situ, dia paksain masuk aja. Nah,
Kemudian yang bukan ahli waris adalah keponakan, ya, sebagian dari keponakan itu tidak ahli waris. Nah, kalau yang dari bukan pihak keluarga banyak tuh Pak. Ya, misalnya keluarga-keluarga yang tiri-tiri itu udah pasti bukan ahli waris. Anak tiri, bapak tiri, ibu tiri, kakek tiri, saudara tiri, semua tiri-tiri itu udah pasti bukan ahli waris. Atau yang pakai angkat-angkat, ya, ayah angkat, ibu angkat, anak angkat, cucu angkat, semua angkat lah gitu, istri angkat gitu, itu ya. Mantan, semua yang pakai mantan ya, mantan istri gitu. Kalau mantan anak nggak ada Pak, anak selamanya jadi anak, nggak ada mantan anak. Kalau mantan istri ya sudah habis. Mertua itu tidak ahli waris, menantu juga bukan. Ya, jadi yang dapat warisan itu ya anaknya aja, menantunya mah enggak. Kemudian saudara ipar-iparan itu juga bukan. Jadi kalau mau lebih detailnya lagi nih ya, kalau cucu yang bukan ahli waris itu tadi saya jelaskan, kan ada anak laki, ada anak perempuan. Kalau anak laki itu punya anak lagi, cucu ini semua adalah ahli waris. Tapi kalau dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris, gitu ya. Ini saya ulangi lagi biar lebih jelas. Kemudian paman bibi yang bukan ahli waris itu yang mana? Ya, almarhum meninggal, kemudian almarhum itu punya ayah. Nah, di sampingnya ayah ini adalah paman dan bibi. Ini saudaranya ayah, itu ahli waris. Tapi kalau itu punya ibu, kalau ibunya sih ahli waris, tapi saudara-saudarinya ibu itu kan berarti paman dan bibi juga tuh ya. Nah, itu dua-duanya bukan ahli waris. Baik, kemudian apalagi tadi ponakan. Nah, ini dari almarhum di tengah-tengah, ponakan itu yang garisnya putus-putus semua itu bukan ahli waris. Jadi saya ini keponakannya almarhum, kenapa saya nggak dapat warisan? Coba ente itu posisi dengan almarhum di keponakan yang mana dari sekian jenis keponakan itu, ya kan? Rumusnya sederhana. Si keponakan tuh jenis kelaminnya harus laki-laki, dan ke almarhumnya itu lewat jalur bapak laki-laki. Jadi almarhumnya boleh laki boleh perempuan, nggak masalah, ya kan? Tapi namanya keponakan kan berarti anaknya saudara, ya kan? Saudaranya ini harus laki, dan anaknya yang jadi keponakan itu harus laki. Itu aja syaratnya. Kalau ada yang perempuan, baik saudaranya perempuan atau si keponakannya malah perempuan atau malah dua-duanya perempuan, berarti itu bukan ahli waris. Berarti dari sekian banyak jenis keponakan itu cuma dua tuh yang benar-benar ahli waris. Baik, yang bukan keluarga tadi saya kasih contoh yang tiri-tiri kan, anak tiri, ibu tiri, ayah tiri, saudara lain ayah lain ibu, semua berhenti di sini Pak. Dia saudara, maksudnya kakak beradik, tapi ayah mereka tidak sama, ibu mereka tidak sama, tapi kakak beradik. Gimana tuh? Kalau gini, bapaknya punya istri dua, lalu dari masing-masing itu mereka pada punya anak-anak gitu kan, itu kan saudara tiri kan, satu ayah lain ibu gitu ya. Nah, yang kedua, seorang wanita janda sudah punya anak, kawin lagi dengan suami yang baru, dia punya anak lagi. Anak dengan anak itu satu ibu lain ayah. Nah, ada saudara kakak beradik itu lain ayah lain ibu, gimana? Enggak. Duda punya anak laki, kawin dengan janda punya anak perempuan. Nah, anak mereka berdua itu kan saudara kan, tapi lain ayah lain ibu. Coba perhatikan, ayah mereka nggak sama dan ibu mereka tidak sama, tapi mereka bersaudara, ya kan? Nah, itu mereka tidak saling mewarisi, tapi mereka juga bukan mahram, jadi boleh nikah. Bapaknya nikah sama ibunya, anak sama anak jadi nikah gitu. Itu dua cinta satu pondok itu ceritanya. Wah, cakep itu. Keluarga angkat, semua yang angkat itu bukan ahli waris ya, anak angkat, ibu angkat, ayah angkat semua. Mantan-mantan juga bukan, ya mantan suami, mantan istri, dan mertua menantu juga bukan, saudara ipar juga bukan. Nah, ini yang tidak berpengaruh ya dalam hal pembagian waris itu kan ada yang dapat banyakan, ada yang dapat kecilan, ada yang banyak apa dan sebagainya. Nah, usia Pak itu tidak ngaruh. Jadi anak itu, misalnya gini ya, seorang kakek itu waktu meninggal, anak pertamanya itu sudah punya anak lagi, sudah punya cucu. Tapi sebelum meninggal si kakek ini sempat menikah dengan perawan yang hamil gitu dan melahirkan. Jadi antara anak pertama dari istri pertama itu udah umurnya jauh banget. Kalau bagi waris dari si almarhum ini, anak pertama dengan anak terakhir, yang anak pertama sudah mau punya cucu dan anak terakhir baru 2 bulan digendongan, itu jatahnya
sama-sama anak posisinya. Jadi usia itu tidak berpengaruh. Nggak bisa, wah dia kan udah lebih tua, dapat banyakan. Enggak. Ya kalau posisinya sama, berarti ya dapatnya sama. Begitu juga udah menikah atau belum. Anak pertama udah nikah, anak kedua belum. Jadi anak pertama kan udah nikah, bininya kan butuh apa dan sebagainya gitu ya. Dapatnya gedean deh, nggak bisa. Selama mereka berada dalam satu posisi yang sama, ya status sudah menikah atau belum tuh tidak berpengaruh. Begitu juga udah bekerja atau belum gitu ya, serumah atau tidak serumah dengan almarhum, dicintai atau tidak dicintai, tadi itu yang anak bandel usur-usurannya ada 2 gitu ya, itu tetap aja sama jatahnya gitu. Jumlah kekayaan, kesian nih yang anak paling bontot nggak punya kerjaan, luntang-lantung, miskin dan sebagainya, kalau yang lain kan udah makmur, jadi tolong deh dikasih yang lebih banyak. Enggak ngaruh gitu. Dalam waris tuh pokoknya satu posisi ya dapatnya segitu udah. Dan yang terakhir jasa. Masalah berjasa tidak berjasa itu nggak ngaruh dalam warisan. Makanya nggak boleh kemudian nanti ada anak yang diberi lebih banyak gara-gara jasanya sama ibunya banyak banget nih. Ibunya lagi sakit, dia yang cebokin, dia yang apa dan sebagainya. Dia nuntut, saya minta bagian lebih gede dong. Kenapa emang? Kan yang ngurusin emak kita saya. Kalian kan udah pada nikah, udah pada jebar di mana-mana. Ini emak nih sampai meninggalnya pun di pangkuan saya. Masa saya nggak dikasih lebih? Berarti selama ini jasa yang dia berikan buat ibu itu dia hitung sebagai upah. Berarti dia nuntut upahnya. Ya kalau emang dia nuntut, Pak, kita kasih, tapi judulnya bukan warisan, itu bayaran. Kamu berbakti sama emakmu sudah dibayar pakai duit, pahalanya buat kita semua. Gitu kalau dia nuntut, Pak. Ya, iyalah. Ini orang berjasa sama orang tua itu nggak ngaruh kepada besarnya nilai waris yang dia terima. Gitu. Bahkan walaupun orang tuanya bilang datang ke rumah ini kita usir gitu kan, tapi itu dia meninggal, ya anak yang diusir itu tetap aja bagian gitu. Jadi saya pernah ngalamin kayak gitu, Pak. Ada, bukan anak sih ya, keponakan ceritanya, udah nggak pernah pulang lagi ke kampung itu karena udah malu, pernah bikin dosa apa segala macam, udah hilang, nggak pernah pulang 30 tahun. Tiba-tiba kita telepon, Mas, kita lagi bagi waris, ternyata Mas ini termasuk di antara ahli waris. Kaget dia. Ahli waris dari siapa? Ya dari pamannya sampean gitu loh. Gini-gini pokoknya dilarang, najis nginjek-injek kampung kita lagi karena pernah. Tapi si paman tuh meninggal, dan paman tuh saudaranya udah nggak ada, anaknya nggak ada, semua nggak ada, yang ada tinggal keponakan, dan dia keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Gitu. Pulang kampung nangis-nangis dia. Saya meninggalkan kampung ini 30 tahun yang lalu, diusir sama paman saya. Sekarang hartanya jatuh ke saya. Betapa adilnya agama Islam. Ya udah. Sementara ada lagi keponakannya, keponakan juga, dia perempuan, gitu loh, ya kan? Yang ngurusin si paman, gitu. Saya yang ngurusin nggak dapat, ini yang diusir-usir malah dapat, gitu. Ya begitulah aturan mainnya memang. Makanya fahami ketentuannya, baru berharap. Jangan berharap dulu, baru ternyata ya nggak dapat kita ternyata. Itu ruginya orang nggak belajar agama. Nah, baik. Ngomongin hijab, Pak, ini yang bagian akhir nih ya, sebelum nanti kita jawab. Apa sih hijab itu? Pengertiannya secara bahasa dia adalah penghalang. Jadi bukan kerudung ya, artinya hijab itu menghalangi. Kemudian maksudnya adalah terharangnya ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Jadi tadi udah jelas sih insya Allah ya. Sekarang saya mau kasih demonya saja lah. Contohnya gini, Pak. Almarhum ketika meninggal dunia dia punya anak, ya. Kemudian anaknya ini juga punya anak lagi, cucu. Nah, maka si cucu ini walaupun dia ahli waris, tapi dia terhalang oleh adanya anaknya almarhum langsung. Kalau dari cucu ini manggilnya ayah, kan gitu ya. Tapi kalau dari kakek ini manggilnya ya anak, gitu. Kesini cucu. Ini jangan blunder juga ya. Lalu ketika almarhum masih hidup, tiba-tiba si anak ini meninggal. Nah, maka otomatis si cucu itu ya dapat warisan, gitu ya, tanpa mempertimbangkan yang lain. Kalau kasusnya persis begini aja, maka cucu ini adalah ahli waris dari kakek. Direct, Ustaz ya? Direct. Ketika penghalangnya hilang, kakeknya masih hidup, kemudian penghalangnya mati, ya kemudian ya langsung direct dapat, gitu ya. Contoh kasus yang lain, nah nih, ini agak menarik nih. Anaknya gak cuma satu, ada 2. Sama-sama berada di ring 1 nih, ya. Lalu masing-masing punya anak, udah pastilah ya, cucu dengan cucu ini sama-sama nggak dapat.
karena ada penghalang. Penghalangnya ada dua nih Pak. Anak laki-laki satu, anak laki-laki dua. Seandainya anak laki-laki yang nomor 2 ini mati, apakah cucu ini langsung dapat? Kenapa? Masih ada penghalang yang satu lagi, gitu. Jadi ya cucu itu hilang udah. Yang sini nggak dapat, yang ini juga nggak dapat karena masih ada penghalang. Selama penghalang ini hijab ini masih ada, ya dapatnya langsung ke sini aja. Nanti kalau dia mati baru bagi lagi di sini. Oke, contoh yang lagi, ayah menghijab kakek dan nenek. Almarhum meninggal dunia masih punya ayah, ayahnya masih ada lagi ayahnya dan ayahnya. Jadi dua-duanya nggak dapat warisan karena masih ada penghalang. Tapi kalau si ayah meninggal, maka dua-duanya itu akan dapat warisan. Itu namanya hijab. Ada menghalangi, tidak ada lewat. Baik. Yang slide sebelumnya. Itu tadi tulisannya sebelumnya ibunya ibu, habis itu berarti ibunya ayah. Oh iya, salah nih, ibunya ayah. Jeli banget matanya Bapak nih. Ibunya ayah nih, salah nih ngetiknya. Yang termasuk di sini juga ibunya ayah. Enggak, itu ibunya ibu, kan jalurnya dari ibu kan? Oh. Nah, jalurnya ibu. Jadi ibunya ibu ada, ibunya ayah ada. Dua-duanya sama-sama ahli waris. Ayahnya ibu malah nggak dapat jatah. Ayahnya ibu nggak ada. Nggak ada. Ayahnya ibu berarti kan kakek tapi dari jalur ibu ya, nggak dapat. Tapi kalau nenek dari jalur ibu malah dapat. Ya. Baik. Ya. Kalau yang tadi barusan, kalau ada ibu, Kalau ada ibu, ya, tadi itu sebelumnya lagi ya, atau mana? Ini ya. bikin ayah, Ah, ada ibunya dapatnya? kalau ada ibu, Ah. juga dia dapat. Ini saya baru ngomongin contoh hijab aja sih. Setelah ini nanti kita baru ngomongin kasusnya kalau ibu, kalau ayah, kalau apa. Ini ngomonginnya ibu nih dianggap ada nggak ngaruh. Nah, nggak ngaruh. Pokoknya gini, ayah almarhum ini punya ayah, ayahnya ini punya ayah lagi, punya ibu lagi gitu ya. Nah, ini mereka berdua kan ahli waris sebenarnya, nomornya 7 sama nomor 8 masuk dalam tim ahli waris, tapi nggak turun ke lapangan karena masih ada pemain yang main. Mereka jadi pemain cadangan gitu. Ketika kemudian apa namanya si ayah ini meninggal duluan gitu kan, barulah keduanya itu menjadi penerima waris yang belum masuk ke situ. Belum masuk ke situ. Tapi kalaupun ada atau tidak ada nggak ngaruh dengan sistem ini. Ya, oke. Oke, kita terusin ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, di diagram kita ini ada kotak-kotak gitu Pak ya. Jadi coba lihat yang nomor 1 Pak. Di diagram waris yang ahli waris yang nomor 1. Di nomor 1 itu ini Pak, yang di diagram ini. Ini yang di tabel ini, yang nomor 1 Pak. Itu kan siapa itu ahli warisnya? Anak laki-laki ya Pak. Angka 1 di atasnya itu menunjukkan nomor ahli waris. Kenapa harus dikasih nomor? Karena susah nyebutnya Pak. Kalau udah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah tapi tidak seibu, kan panjang gitu ngomongnya Pak. Karena saya biasa ngoding, udahlah kasih ID aja, ID-nya 1 gitu loh. Nah kalau di jumlah semua nanti ada 22 ID-nya, jadi ini angka 1 ini ID. Nah kemudian di bawah tuh ada yang bunder-bunder dilingkerin ya, itu maksudnya apa? Daftar nomor ahli waris lain. Ada nomor berapa tuh Pak? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah Bapak lihat aja, kalau almarhum meninggal ada anak laki, maka ada sekian banyak orang yang tidak dapat waris, ditutup oleh si anak laki-laki. Jadi yang paling asik tuh ya, almarhum kalau meninggal punya anak laki-laki. Kalau ada yang nanya, Ustadz ini bagi warisnya gimana? Saya tanya, almarhum punya anak laki-laki? Punya, gampang. Nah kalau udah punya anak laki-laki itu udah gampang, karena anak laki menutup semuanya. Nah, yang jadi masalah nggak punya anak laki-laki, itu hartanya ngalir kemana-mana jadi akhirnya, karena nggak ketutup. Nah, maksudnya ketutup, paham ya? Kalau ketutup tuh berarti ya setelah istrinya dapat, kalaupun ada almarhum ayahnya atau ibunya juga dapat gitu ya, udah semua sisanya jatuh ke anak gitu aja. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, anak perempuan tuh dapatnya cuma setengah atau 2/3, sisanya masih ngalir lagi ke sana ke sini. Itu yang susah. Nah, saya terusin dulu lah ya. Nah jadi yang dihijab oleh anak laki-laki itu banyak tuh ya. Saya nggak usah sebutin satu-satu, pokoknya banyak, ada nomor 9 sampai 22. Jadi kalau kita masukkan dalam di simulasinya nih Pak, lihat ya, almarhum tuh di tengah. Ibu-ibu di sini bisa lihat ya, almarhum tuh di tengah gitu ya.
pada saat tidak ada anak laki-laki, ya ini yang lain semuanya adalah ahli waris yang pasti menerima warisan. Tapi begitu ada anak laki-laki jebret, maka berguguranlah orang-orang ini. Berguguran itu maksudnya mereka terhijab, ketutup, pada nggak dapat, gitu, habis, ya kan? Itu gara-gara ada anak laki-laki. Dia menghijab sekian banyak orang, gitu. Nah, itu contohnya. Atau sekarang kita ngomongin lagi ayah. Nomor berapa tuh Pak punggungnya? 5. Ayahnya almarhum. Di atasnya. Di atas, di tengah-tengah Pak. Ini nih. Nih, nomor 5 ini Pak ya. Nah, itu ayah menutup banyak orang juga tuh. 7, 8, 9, 10 sampai 22. Nah, siapa aja itu ini orang-orang yang ditutup oleh si ayah. Nah, kalau dalam simulasinya, nah lihat ya, ini almarhum belum ada ayahnya, semuanya masih dapat ceritanya bagian. Tapi begitu ada ayah, maka berguguranlah orang-orang ini. Kakek, nenek itu berguguran, bahkan saudara-saudarinya almarhum itu semua gugur, ya kan? Paman semua gugur, termasuk saudarinya dari ibu dari ayah, gitu. Gugur. Sip, alhamdulillah ya, udah selesai nih Pak. Waktunya masih ada sampai masih ada setengah jam. Sekarang kita bisa tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mikrofon. Oke. Kalau misalkan kayak semacam kecelakaan gitu ya, terus keluarga meninggal kan nggak tahu siapa yang duluan itu. Iya. Ya. Itu 1 semester Pak jawabannya. Makanya saya kuliah itu 1 semester untuk membahas orang mati bareng-bareng. Iya, memang ada babnya. Namanya al-gharqa wal hadma. Al-gharqa itu artinya gharq itu kan tenggelam. Ya, tenggelam. Maksudnya kena banjir, kena tsunami, kena apa, tenggelam atau naik kapal laut tenggelam. Bareng-bareng gitu. Wal hadma rumahnya roboh, kena longsor, kena apa dan sebagainya. Satu rumah bahkan satu kampung, satu keluarga besar mati semua. Nah, itu cara ngitungnya gimana? Ya dikasih probabilitas itu. Kemungkinan dia duluan, kemungkinan dia belakangan, kemungkinan dia duluan, kemudian dengan beberapa kemungkinan nanti baru bisa ambil kesimpulannya. Tapi kalau emang semuanya mati habis, nggak ada lagi yang menerima, ya sudah, uangnya masuk ke baitul mal gitu aja. Sederhananya begitu. Yang susah tuh kan gini, bapak sama anak naik motor ketabrak mati dua-duanya, nggak ketahuan yang mati duluan siapa, yang belakangan siapa. Nah itu enak karena faktornya cuma 2, maksudnya yang dihitung cuma 2 orang, kemungkinan A, kemungkinan B, gitu aja kan. Tapi kalau satu rumah, satu klan mati semua, nah itu memang agak susah ngitungnya, jadi banyak gitu. Baik, ada lagi silakan. Ya, belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ketika kita ingin menyampaikan ke rekan-rekan kita terkait mewaris ini, jadi kan tadi sudah dijelaskan dengan kasus-kasus tertentu. Jadi banyak kan teman-teman yang mungkin awam itu menanyakan kenapa sih laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jadi cara kita menjelaskannya gimana? Atau kita memposisi ke Al-Quran memang yang diajarkan seperti itu? Ya, banyak yang mencoba mencari alasan hikmah apa sih dibalik itu semua. Hanya saja sehebat-hebat apapun alasan yang kita buat, itu tetap masih bisa dipatahkan sebenarnya. Misalnya ya, kenapa laki-laki dapat 2? Ya kan dia yang menanggung nafkah keluarga, gitu misalnya kan. Sedangkan perempuan kan nggak menanggung nafkah. Tapi itu kan biasanya. Banyak loh kondisi di mana yang menanggung malah yang perempuan, yang perempuan sampai banting tulang, peras keringat, sampai keluar negeri jadi buruh di Hong Kong, ya kan, gaji 4 juta sebulan dikirim ke tanah air, suaminya di rumah cuma main burung perkutut doang, gitu loh. Banyak kan kasus kayak gitu. Apakah kalau udah kasus itu terjadi berarti yang perempuan dikasih yang banyakan lalu yang laki dikasih dikitan? Kan enggak. Jadi semua alasan itu silakan saja dipakai. Tapi kalau dihabisi lagi, ya tetap kembali lagi pada akhirnya ya
Ya terserah sih kalau nggak mau begitu, tapi Allah bilangnya begitu sih, kan selesai sebenarnya itu kan. Mau pakai aturan Allah silahkan, mau nggak pakai juga ya nggak apa-apa. Cuman kan ancamannya juga keras. Jadi kita kayaknya kalau saya sih lebih suka tidak pakai basa-basi gitu. Ya ini memang aturannya begini, ya ikutin aja udah, kenapa lagi? Gitu daripada kita bikin alasan-alasan yang kita pikir rasional ya, tapi ternyata dibalas dan jatuh saat itu juga. Seperti gini, saya sering ditanya, atau antum mungkin juga sering tanya, kenapa sih orang Islam nggak boleh makan babi? Coba jawabannya apa, Pak? Iya enggak, ini kan itu kan jawaban yang nggak disukai kan, yang logis lah, yang masuk akal. Karena cacing pita gitu kan. Iya buat sebagian orang sih bisa, tapi kan kalau teknologi pangan bisa mengolah sedemikian rupa sehingga cacing pitanya pada mati, apakah babi jadi halal? Kan enggak gitu loh. Atau ada yang bilang orang kalau kebanyakan makan daging babi itu jadi bodoh, jadi idiot gitu misalnya. Enggak juga sih ya. Nah itu buktinya orang-orang di Republik Rakyat Cina itu pinter-pinter, iPhone aja dibikin di sana, ya kan? Kenapa jadi bego gitu? Wah kalau makan babi itu ntar jadi lemas, jadi badannya cacat. Enggak juga. Nah itu Jackie Chan, Jet Li tiap hari makan babi, jago kungfu. Iya kan? Enggak ngaruh gitu loh. Jadi jawaban itu jawaban buat anak kecil, Pak. Enggak layak kalau kita yang jawab gitu. Jawabannya sederhana aja. Ya kalau mau jadi hamba Allah yang taat ya itu emang aturannya. Gitu aja sederhana ya. Nabi masalahnya gini Pak, Nabi juga nggak pernah jelasin sih, nggak ada gitu sahabat iseng makan babi nggak boleh, emang kenapa sih gitu. Terus Nabi bilang wah karena menurut saya mungkin enggak juga kata Nabi. Ya gitu aturannya, saya cuma nyampein, lu pakai enggak urusannya, nanti kita ketemu di akhirat kita buktiin gitu doang, kan sederhana gitu loh. Cuman maksud saya gini, bolehlah untuk orang-orang tertentu kita bikinin hujah-hujah tertentu, cuman jangan sakit hati kalau dijatuhin hujahnya itu, dan kita nggak bisa bilang apa-apa lagi, plek-plek kita udah kayak gitu jawabannya. Ya jawabannya sederhana aja, saya beriman pada Allah, Allah bikin aturan kayak gitu ya kita pakailah, sederhana aja gitu Pak. Ada lagi? Ibu-ibu mau nanya? Oh ya salah. Kalau anak di luar nikah itu apa mendapat waris juga? Di luar nikah berarti kan nasabnya tidak nyambung. Kalau nasabnya tidak nyambung berarti bukan anak yang sah. Anak yang sah maka dia tidak terima waris, tapi dia bisa dapat lewat jalur hibah atau jalur wasiat, gitu aja. Meskipun DNA-nya sama ya? Ya, kan dia anak biologis tapi tidak syar'i. Biologis tapi tidak syar'i. Nah, itu tidak dapat. Gitu. Kalau dari ibunya, dia mau wariskan? Kalau dari ibunya pasti, karena kan mau syar'i mau tidak syar'i itu anaknya gitu ya. Jadi ya nggak masalah. Cuman kalau yang masalah itu dari bapaknya. Gitu. Ya, ibu silakan. Mengenai syarat harta, Itu jauh banget tuh jalan ke sini. Gimana Bu? syarat harta. Syarat harta. Kalau seorang anak itu berniat untuk menghajikan orang tuanya, uangnya disimpan di deposito atau diapain, tapi keburu orang tuanya meninggal, uang di tabungan anak ini jatuhnya Enggak ke ibunya. belum sempat diserahkan. Artinya kan masih milik si anak kan? Ya, tapi udah diniatkan, dilafazkan ini bakalan untuk haji ayah atau ibu. Gini, harta yang dibagi waris adalah harta yang sudah 100% milik almarhum. Sudah 100% milik almarhum. Nah, pertanyaannya sederhana aja. Waktu ditabungin deposito itu milik almarhum bukan pada saat itu? Akadnya tidak, tapi tabungannya masih atas nama anak. Akadnya sudah. Akadnya sudah berarti ketika kita nyimpen tuh kita dalam hati ini uangnya ibu. Nanti haji ibu nanti. Iya, udah diserahin ke ibu dan ibunya sudah tahu. Belum diserahin tapi masih diucapkan, tapi masih di tabungan. Berarti kalau secara hukum itu yang bisa mencairkan, misalnya ibunya masih hidup, bisa nggak ibunya mencairkan? Bisa. Yang bisa mencairkan kita, Anaknya. kan, dan anaknya secara hukum berarti pemiliknya kan berarti. Nah, ibunya belum jadi pemilik, belum jadi pemilik saat itu, walaupun diniatkan mau dikasih, ibarat kata baru dijanji-janjiin doang, ya kan? Beda nih kasusnya dengan gini, Bu, ini ada duit ya, buat ibu pergi haji, gitu ya. Begitu dibuka, weh, ada 40 juta, gitu kan? Nih Bu, ibu terima. Nah, berarti udah milik ibu. Baru nanti kalau beliau meninggal belum sempat pergi haji, ya mau dibagi waris bisa, atau ada yang membadalkan saja yang berangkat pergi haji untuk atas nama ibu gitu. Tapi kalau ini duit masih di tangan saya,
baru dijanjiin, Bu, ini saya lagi nabung nih, suatu ketika nanti ibu kalau mau pergi haji pakai duit ini aja. Ini secara status duitnya masih duit saya, belum jadi milik ibu kan, gitu. Jadi masalahnya sekarang status kepemilikannya itu di tangan kita, masih di tangan kita, atau sudah di tangan si ibu. Nah itu aja. Kalau sudah di tangan si ibu berarti hartanya ibu. Kalau hartanya ibu berarti bisa dibagi waris, gitu. Ya. Mau nanya, kan misalnya saya lagi nyicil rumah nih. Nyicil rumah? Ya, 10 tahun dan belum cicilan lunas 5 tahun saya meninggal. Tapi ada polis asuransi yang menyatakan jika saya meninggal, utang lunas. Oke. Nah, rumah saya itu akan menjadi warisan atau milik istri saya. Di dalam klausul perjanjiannya itu jadi milik siapa? Milik istri, karena kan atas 2 nama nih. Suami istri, karena punya suami istri. Oke. Kalau secara hukum legalnya mengatakan bahwa seandainya suami meninggal, rumah ini menjadi milik istri, mungkin kalau Indonesia istri ya, tapi kalau di Barat kan kumpul kebo, bukan istri, teman sekamar gitu kan ya, teman hidup, 7-Eleven kumpul kebonya lah gitu kan. Nah, teman, tapi ditulis namanya gitu kan, ya berarti ya kepada dia, berarti bukan waris itu Pak. Kalau nggak ada maksudnya, misal istri saya udah meninggal, itu saya punya anak 2, ya jadi waris itu. Ya lihat klausulnya dalam perjanjian jual beli dalam kredit itu. Kalau ada, kan tadi daftarnya berdua. Iya. Kalau salah satu meninggal jadi milik yang satunya. Ya sudah, berarti kan milik Anda sendiri kan. Ya sudah. Terus belum lunas juga, meninggal juga si suami. Enggak, ya, polis cicilan itu akan dipatahkan jika saya saja yang meninggal. Oh, kalau suami yang meninggal, kalau istri yang meninggal, yang antum yang meninggal itu berubah jadi milik istri dan anak atau tidak? Enggak, hanya istri aja. Ada waktu itu. Oh iya, seandainya ada anak juga kan dalam perjanjian. Pokoknya jadi milik istri sepenuhnya gitu kan? Ya sudah, sesuai perjanjian jual beli itu, kalau yang nyicil ini sempat selesai menyelesaikan cicilannya, dia meninggal, maka cicilannya lunas dan rumahnya menjadi milik si yang namanya ditulis di situ, mau istri kayak mau apa dan sebagainya, tapi yang namanya ditulis di situ, ya udah dia berarti pemiliknya adalah dia, berarti bukan waris berarti, karena sudah berbeda pemilikan. Gitu. Ya. Ustaz, misalnya ada suatu kasus gini, Ustaz. Jadi suami istri, cuman suami sudah meninggal lama. Nah, pada saat ibunya ini mau meninggal, ibunya punya 5 anak. Jadi suami istri, suaminya udah meninggal, tinggal istrinya. Oke. Anaknya 5. Oke. Nah, lalu pada saat sebelum meninggal itu berwasiat kepada kakaknya yang tertua. Kakaknya almarhum. Anak yang pertama. Oh, anak yang. Nah, ini ngomongnya blunder nih. Anak yang pertama. Si almarhum sebelum meninggal, si almarhum berwasiat kepada anaknya dia yang pertama. Dari 5 anak itu ada anak yang pertama ya. Oke. Mengatakan bahwa rumah ini nanti milik adik kamu yang paling bungsu. Rumah ini menjadi milik adik kamu paling bungsu. Kalau saya meninggal. Cuman di depan tidak quorum lah Ustaz. Pada anak itu cuma hanya 2 anak yang jadi saksi. Iya, diam-diam lah ya. Iya, diam-diam. Nah, lalu pada saat itu si ibu ini meninggal. Pada saat ibu meninggal jadi polemik. Jadi polemik artinya 5 saudara ini ada 2 yang laki, 3 perempuan. Oke. Nah, yang 2 yang laki ini meminta untuk dibagi secara waris. Iya. Yang wanita nggak mau sesuai dengan wasiat. Iya. Nah, ini gimana? Ya itu waktu yang tadi dibilang salah wasiat kepada anak sendiri, diam-diam lagi, ya kan? Kalau sampai anaknya pada berantem, ya rasain sendiri, gitu. Jadi ya kalau bicara mana yang benarnya, pertama wasiat itu saja sudah gugur demi hukum. Sudah gugur demi hukum. Karena orang yang punya harta, yang bakalan punya dia meninggal dan memberikan hartanya kepada ahli waris, itu sudah dari awal dilarang dalam syariat. La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat-wasiatan kepada calon ahli waris sendiri. Dari awal udah begitu. Maka wasiatnya itu otomatis sudah gugur, kecuali dia hibahkan. Gitu. Kalau dibilang hibah masih mending, tapi kalau dia bilang gampang aja kan nanya, dulu almarhum ngasih wasiat atau hibah? Dia bilang wasiat, ya sudah selesai gitu. Apa? Kagak sah, gitu kan selesai. Kalau dia masih bilang hibah
hibah. Mana buktinya? Mana saksinya? Ributnya di situ nanti. Karena kalau hibah masih mungkin, tapi kalau udah dibilang wasiat dari awal udah kalah dia, gitu. Oke. Ya, silakan. Salah satu syaratnya waris. Ada mikrofonnya nggak tadi? Satu lagi. Oh ya. Salah satu syarat itu kan ahli waris itu masih harus hidup ya, misalnya. Iya. Nah, kalau misalkan Pada saat almarhumnya meninggal, si calon ahli warisnya hidup. Bukan sekarang hidupnya, tapi pada saat dia meninggal. Iya. Oke. Misalkan kasusnya seorang ayah sehingga dia meninggalkan istri yang saat itu istrinya hamil 9 bulan lah, bentar lagi lahiran. Nah, si anak ini nanti akan mendapatkan waris nggak ya? Nah, itu menarik tuh Pak. Ini 1 semester lagi nih Pak di Libya. Apakah orang sudah dianggap sebagai ahli waris kalau dia masih dalam kandungan ibunya? Itu yang jadi titik pertanyaan para ulama, dan itu khilafiyahnya lumayan rame. Sebagian mengatakan iya, karena dia sudah manusia, dia sudah dapat ruh, jadi dia manusia yang benar. Hanya saja membagi warisnya nggak bisa. Kenapa? Karena zaman itu belum ada USG. Jadi nggak ketahuan tuh ada monasnya apa enggak, kan gitu ya. Ibu-ibu yang pernah melahirkan tahu lah kalau dibilang ada monasnya apa enggak. Bapak-bapak bingung, monas apaan gitu kan. Kalau ibu-ibu tahu lah gitu. Nah, jadi kan nggak ketahuan dia mau dapat berapa, makanya ditunggu aja sampai sudah lahir gitu. Ini menurut pendapat sebagian ulama, walaupun ada juga yang mengatakan nggak bisa dong, dia belum dianggap sebagai manusia. Jadi waktu bapaknya meninggal dan dia dianggap belum ada, bapak salah sendiri kenapa belum lahir gitu misalnya. Nah, gitu. Itu ada 2 pendapat gitu ya. Tapi kebanyakannya sih yang mengatakan sudah dianggap manusia asalkan sudah lewat dari 120 hari, sudah jadi janin. Itu banyak yang berpendapat seperti itu. Tapi itu masih wilayah khilafiyah. Jadi secara hukum positif di negeri kita itu juga sedikit menjadi titik perdebatan juga. Nanya ini yang seru-seru juga nih ya. Baik, ada lagi tadi? Sudah, nggak ada lagi yang nanya ya. Baik, insya Allah kita, masih ada lagi. Misalnya nih almarhum bapak punya istri 2, tapi Istri 2. tidak Enak bilang nih, istri 2. tidak bilang kalau punya istri 2. Tidak bilang ke istri pertama. Tidak bilang ke istri pertama. Ya, yang Kalau istri yang kedua tahu lah ya, udah punya istri pertama ya. Waktu meninggal hartanya sudah dibagi ke anak-anak istri dan anak-anak istri pertama. Istri kedua nggak tahu. Kemudian yang ini datang setelah beberapa lama ini datang. Istri kedua datang ke keluarga istri pertama. Ya, Oke. menuntut haknya dia. Ya. Apakah masih berhak? Pertanyaan yang pertama, apakah masih berhak? Dan yang kedua, nilai hartanya dihitung pada saat meninggalnya itu atau pada saat dia menuntut? Oke. Jadi gini, kalau kan gini kasusnya, bisa jadi ada perempuan yang datang ini, bisa jadi memang istri yang sah dan bisa jadi bukan istri yang sah. Tergantung kan, bisa diterima apa enggak. Kalau dia sah, buktinya apa? Makanya dalam perkawinan itu harus ada saksi kan sebenarnya, gitu. Kalau saksinya ada dan menyaksikan iya emang dia istri yang sah, nah berarti tuntutannya bisa diterima karena dia emang istri yang sah. Tapi kalau saksi pun nggak ada, apalagi juga legalitas juga nggak ada, terus atas dasar apa kita bisa benarkan bahwa Anda itu adalah istrinya? Ini perut gendut, ya itu kan bisa bikin sama siapa aja kan gitu, nggak harus sama almarhum kan. Nah ini yang jadi titik masalahnya di situ. Makanya nikah siri itu sebenarnya kurang disetujui dalam agama Islam. Sahnya sah tapi akan bikin masalah gitu. Walaupun ini kasus bukan nggak pernah terjadi ya. Paman saya sendiri itu begitu ngalamin itu. Jadi beliau meninggal, terus orang pada datanglah ziarah layat gitu kan, pada nangis-nangis. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang nangis-nangis di perutnya si almarhum. Bininya bingung, ibu itu almarhum suami saya kenapa dicium-cium kayak gitu? Ini suami saya juga katanya. Ya, baru tahu kemana aja gitu. Ternyata disimpan Pak di Garut gitu. Ya, jadi dan itu legalnya ada surat nikahnya, gitu. Padahal kalau secara hukum ya, nikah yang kedua, ini asal tahu aja kalau mau coba-coba nikah kedua gitu ya, itu tidak diterima oleh KUA di sana, di tempat yang istri kedua itu, kalau bapak tidak bawa selembar surat izin dari istri pertama yang menyatakan saya rela dan ikhlas suami saya nikah lagi.
Itu tanda tangan dan materai, gitu Pak. Coba dijajal, minta surat itu ke istri. Iseng-iseng aja gitu kan. Kata Ustadz suruh minta itu gimana? Kalau nggak palang pintu pindah ke jidat gitu ya. Ambilnya di mana? Iya itu ada surat aja pernyataan gitu, surat tanah. Tapi ternyata dia berhasil bawa surat itu ke KUA sana dan oleh KUA dilihat ya bener sih asli gitu. Cuma sama KUA bingung, ini kok bukan tanda tangan kenapa cap jempol gitu kan. KUA-nya rada-rada curiga. Asli nggak nih Pak? Asli, masa nggak percaya? Asli, cap jempol. Karena istri saya itu dia buta huruf katanya, jadi cap jempol gitu kan. Nah baru ketahuan tuh, baru istrinya inget, iya waktu itu saya lagi tidur bangun kenapa biru-biru gitu. Pilkada belum jadi biru gitu ternyata gitu. Hati-hati Bu lagi tidur ya, pakai sarung tangan. Ini ilmu hitam, jangan dipraktekin Pak ya. Ilmu biru. Kecuali kepepet. Nah. Baik, kita akhiri. Nilai hartanya bagaimana Pak? Yang misalnya dia berhak dan kalau nilai hartanya ya harus dibagi rata. Maksudnya ketika waktu almarhumnya masih pas meninggal saat itu. Kalau terbukti sah dia adalah istrinya, maka istri kedua dan istri pertama sama-sama istri. Maka share mereka adalah 1/8 bagi 2 gitu. Kecuali kalau ya udah habis lu kenapa baru datang sekarang gitu. Nah, itu lain cerita gitu loh. Lain cerita. Cuman yang susah itu kan nanti membuktikan apakah dia istri sahnya atau istri tidak sah dalam tanda petik gitu. Kita akhiri ya sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.